Tantangannya kemudian membuat hal yang menurut kita penting untuk juga disukai, karena tugas wartawan sebetulnya itu membuat hal penting menjadi menarik. Karena kalau kita hanya menyuguhkan apa yang menurut orang menarik, belum tentu itu sesungguhnya hal yang penting atau yang justru bermanfaat. Fenomena betapa media itu sangat berpengaruh dan akan banyak digunakan atau berusaha dimanfaatkan untuk kepentingan politik, itu fenomena yang sudah ada sejak dulu. Kabar baiknya di Indonesia, yang pertama pengawasnya makin galak, Dewan Pers makin galak, KPI makin galak, dan yang kabar terbaik laginya adalah pemirsanya makin cerdas. Pemirsanya makin cerdas. Dan terlalu mahal kalau suara-suara kritis pemirsa itu tidak didengarkan, terlalu mahal. Jadi yang saya takutkan itu lebih ke dedek-dedek yang bisa dengan mudah memindahkan channel, dan sekarang menjadi sangat egaliter. Kalau dulu orang protes TV, ya kalau niat ngirim surat pembaca, fax atau telepon. Sekarang nge-tweet. Kalau tweetnya beneran sih, bukan tweet sendiri, tweet bawa-bawa cyber army lagi. Jadi sekarang relasi antara kami, yang memproduksi dengan teman-teman dedek-dedek yang menonton itu menjadi sangat egaliter dan sangat dekat. Kritik itu bisa langsung. Dan terlalu mahal suara-suara kritikan itu kalau tidak didengarkan, dan saya rasa itu juga diyakini oleh semua media. Tidak mau konyol lah, tidak mau konyol. Jadi itu menurut saya jadi salah satu hal yang membedakan terutama di Indonesia sekarang. Jadi pemirsa yang kritis dan cerdas. Itu satu hal. Yang kedua nih, kalau bicara anak muda dan politik, ada 3 kategori kalau menurutku. 1 yang memang sadar politik, 2 yang apolitis, 3 yang paling banyak nih, yang sok tahu politik. Yang jago cara mengedit foto, tapi tidak tahu apa konsekuensinya editan fotonya itu. Yang sangat vokal di dunia maya, tetapi terkadang yang disampaikan itu jauh dari fakta. Sementara yang kita butuhkan sekarang itu anak muda yang bukan lagi mau dijadikan objek, kita harus jadi subjek. Sekarang nih musim kampanye nih, ini sekarang lagi berebut nih, memperebutkan suara dedek-dedek yang 100 juta. Dan pertempurannya itu bukan di dunia nyata tapi di dunia maya. Dan sebagai orang-orang, anak-anak yang sangat aktif di dunia maya, hakul yakin suaranya akan diperebutkan. Dan terkadang kita dengan mudah tanpa sadar termasuk dalam perangkap itu. Akhirnya sebatas menjadi aktor gitu, yang bahkan dengan mudah diyakinkan untuk tidak malu-malu menunjukkan identitas dan menjatuhkan orang lain. Sekarang tuh ngaku-ngaku B supaya bisa menjatuhkan pendukung A. Bilang dengan keras saya A supaya semua orang kenal bahwa kita orang yang mendukung ini. Padahal belum tentu juga dia tahu si A ini stands for apa. Biar konkret deh, si J ini stands for apa, P ini stands for apa. Tahu gak sih kita soal itu? Tapi dengan mudah kemudian kita bisa dimanfaatkan untuk menjadi bala tentara. Sementara kalau memang cara paling gampang gitu ya, untuk punya kesadaran penuh menentukan keberpihakan. Bukan berarti gak berpihak loh, harus berpihak. Hari gini banyak informasi, jangan mau main netral-netralan, harus berani ngambil sikap, tetapi mengambil sikapnya lewat proses. Lewat cara mengumpulkan informasi, lewat kedalaman analisa, lewat dan juga kematangan emosi sehingga kita mengartikulasikan pilihan kita itu dengan tidak membabi buta dan fanatisme.